Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu dia teman-teman, tadi bacaan tilawah dari Mas Faiz. Mudah-mudahan bacaan tilawahnya bisa membuat hati kita adem lah di ini. Nah, lanjut ke acara selanjutnya, itu pembicara satu. Nah, sebelum pembicara yang masuk, kita baca biografinya dulu ya, teman-teman. Nah, jadi pembicara satu ini namanya Mbak Anita Rahmawati. Nah, Mbak Anita Rahmawati ini lahir tanggal 23 Februari tahun 99. Nah, alamat beliau ini ada di Bendo, Subarejo, Semin, Gunung Kidul. Nah, beliau berasal dari Fakultas FEBI, Prodi Akuntansi, angkatan 2018. Nah, riwayat pendidikan beliau pernah bersekolah di SD Logantun 1, MTS Ngawen, dan SMK Muhammadiyah Semin. Nah, riwayat organisasi beliau itu pertama staf Departemen Keilmuan Dema FEBI IAIN Surakarta tahun 2019, staf Komisi 3 Humas dan Kelembagaan SEMA FEBI IAIN Surakarta tahun 2020, Musyrifah Pesmadin tahun 2020, staf R dan D Fresh FEBI IAIN Surakarta tahun 2020 sampai sekarang. Dan terus koordinator Pakis FEBI IAIN Surakarta dari tahun 2019 sampai sekarang. Terus sekarang beliau di staf talent komunitas jurnalis FEBI. Nah, dari tahun 2020 sampai sekarang. Kemudian di organisasi staf Keputrian UKMI Nurul Ilmi tahun 2018 sampai sekarang. Nah, prestasi yang beliau raih yaitu diantaranya peserta lomba debat ekonomi di UMS, dan peserta lomba esai di Lazis Jateng, dan 10 besar lomba LKTI di UIN Kalijaga. Nah, itu dia profil singkat, biografi singkat dari Mbak Anita Rahmawati. Mbak Anita Rahmawati, dipersilakan. Tes, Mbak. Baik, tunggu sebentar nggih. Amin, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pagi-pagi kita adakan talk show beasiswa ya, biar cerah gitu harinya ya. Oke, perkenalkan saya Anita Rahmawati. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya prodi akuntansi syariah. Saya angkatan 2019. Seperti itu nggih. Bisa dibuka nggih Mas, langsung saja slide-nya. Slide-nya Mas. Iya.
Baik, di sini saya Anita Rahmawati ya. Di sini saya mendapatkan beasiswa dari beasiswa Cendekia Basnas dalam negeri. Pastinya beasiswa ini dari Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional ya, seperti itu. Nah, dari beasiswa Cendekia Basnas ini, dia itu ditetapkan atau dikelola oleh lembaga beasiswa Basnas. Nah, lembaga beasiswa Basnas adalah program dari divisi pendistribusian dan pendayagunaan yang bertugas menyediakan dana pendidikan demi terjaminnya keberlangsungan program pendidikan bagi golongan mahasiswa kurang mampu atau miskin sebagai pertanggungjawaban antar generasi. Nah, dari lembaga beasiswa Cendekia Basnas ini, itu bukan hanya lembaga Cendekia Basnas saja, tapi banyak sekali beasiswa-beasiswa yang dikelola oleh lembaga beasiswa Basnas ini. Nah, salah satunya yaitu beasiswa Cendekia Basnas. Nah, beasiswa Cendekia Basnas ini itu ada dua teman-teman, beasiswa Cendekia Basnas dalam negeri dan beasiswa Cendekia Basnas luar negeri. Nah, alhamdulillah di sini saya mendapatkan beasiswa Cendekia Basnas dalam negeri seperti itu. Nah, dari beasiswa Cendekia Basnas dalam negeri ini, maaf Mas, slide sebelumnya. Oke, baik. Nah, dari beasiswa Cendekia Basnas ini adalah program penyaluran beasiswa kepada mahasiswa di seluruh Indonesia yang memenuhi kualifikasi dan prosedur yang ditetapkan oleh lembaga beasiswa Basnas. Nah, dari lembaga beasiswa Cendekia Basnas ini ya, dari beasiswa Cendekia Basnas ini itu maksudnya beasiswa Cendekia Basnas dalam negeri ini itu ada 3 golongan teman-teman atau 3 kategori beasiswa. Nah, apa saja sih golongan beasiswanya? Nah, yang pertama yaitu BCP Studentpreneur muda, yang kedua BCP Aktivis Muda, dan yang ketiga yaitu BCP Teladan Muda. Slide selanjutnya. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan dari 3 kategori ini itu ada perbedaan masing-masing ya. Nah, dari Studentpreneur muda ini ya diharapkan mahasiswanya itu bisa mempunyai kemandirian terhadap pendapatannya, terus dia mempunyai usaha-usaha atau merintis bisnis kecil-kecilan untuk sebagai mahasiswa. Nah, seperti itu sehingga dari Studentpreneur ini diharapkan untuk bisa mahasiswa itu mempunyai jiwa kewirausaha, mempunyai kemampuan untuk menghitung laba atau menghitung pendapatan setiap bulannya seperti itu. Nah, dari aktivis muda di sini, nah di mana mahasiswa itu memang dituntut untuk aktif ya, lebih aktif ke masyarakatnya gitu. Jadi beasiswa yang mana dituntut mahasiswanya itu aktif di masyarakat, aktif di berbagai organisasi di kampus maupun di luar kampus. Nah, yang terakhir yaitu kategori teladan muda. Nah, kategori teladan muda ini di mana kita itu atau dituntut untuk kita dapat berprestasi, terus kita juga bisa mengeksplorasi, kita bisa memberikan teladan kepada teman-teman kita gitu ya. Nah, dari 3 kategori ini, alhamdulillah dari UIN Raden Mas Said atau IAIN dari Surakarta ya, kalau dulu saya pas daftar itu, kita itu masuk di kategori teladan muda. Jadi untuk teman-teman UIN Raden Mas Said di sini teman-teman mabang ya, di sini itu kita masuknya di teladan muda. Jadi di mana teman-teman maba ini bisa ya dari sekarang itu IPK-nya diperbagus, jadi kita semangat dalam belajar seperti itu. Dari semester 1, semester 2 itu kita semangat dalam belajar, semester 3-nya kita bisa ikut organisasi. Nah, itu kita bisa mendapatkan
beasiswa ini. Jadi bisa terbuka lebar seperti itu. Nah, selanjutnya Mas. Terlalu cepat ya saya ngomong. Oke. Akan saya slowkan, G. Oke. Dari fasilitas dari beasiswa Cendekia Basnas ini itu ada 4, teman-teman. Yang pertama, dapat bantuan SPP atau dari kita namanya UKT itu maksimal 4 juta. Jadi kalau dari teman-teman sekarang kan UKT-nya ada yang 3,5, 2,5, 1,5. Nah itu bisa langsung di backup oleh beasiswa Basnas. Jadi nanti setiap tanggal UKT-nya itu tanggal berapa nanti insya Allah sudah ditransfer gitu ya. Setelah itu yang nomor 2 yaitu bantuan uang saku. Nah kita mendapatkan bantuan uang saku ini 4 juta per bulan, 4 juta, 400 ya, 400 per bulan gitu. Jadi nanti biasanya itu langsung ya teman-teman, langsung 6 bulan gitu ya, langsung dikasih 6 bulan 1 kali gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa berhemat gitu ya, seperti itu. Nah, yang sangat bagus ini ya, yang ketiga fasilitasnya yaitu pembinaan bersama lembaga beasiswa Basnas. Nah, di sini ini itu pembinaan yang sangat bagus gitu ya buat saya pribadi karena dari pembinaan ini itu saya bisa mendapatkan relasi yang banyak, kita bisa mendapatkan pengetahuan yang banyak, kita juga bisa merencanakan gitu ya apa yang akan kita lakukan di masa mendatang karena kalau mahasiswa itu masih bingung ya, kita itu besok mau ngapain, kita itu besok mau bekerja seperti apa, kita itu orangnya seperti apa. Nah, dari pembinaan lembaga beasiswa Basnas ini yang sangat membuat saya itu gimana ya, sangat membuat saya itu senang gitu ya. Di sini itu ada program yang namanya itu mencetak masa depan di sini ya. Ada program namanya mencetak masa depan. Nah, di sini itu kita bersama universitas-universitas yang lain gitu ya. Bersama universitas lain itu jadikan satu. Setelah itu kita berdiskusi seperti itu, berdiskusi tentang masa depan kita. Contohnya ya, kita itu sebelum itu kita mengetahui diri kita sendiri. Kita itu orangnya seperti apa, kekuatan kita itu seperti apa, kita itu lebih suka di mana gitu. Nanti kita itu mengoreksi diri kita terlebih dahulu. Setelah kita mengoreksi diri kita terlebih dahulu, setelah itu kita mengenal peluang. Nah, peluang itu maksudnya kita kan contoh ya, saya kan jurusan akuntansi syariah gitu. Akuntansi syariah. Jadi untuk kedepannya itu Mbak Anita itu ingin bekerja di mana? Nah itu nanti kita tulis. Saya ingin menjadi akuntan. Saya ingin bekerja sebagai auditor syariah atau saya menjadi konsultan pajak. Nah dari situ kita kan tahu nih targetan kita itu seperti apa. Terus kita sudah menjadi apa ya? Sudah mengetahui tujuan kita untuk kuliah itu seperti apa. Nah, dari situ kita bisa membuat rencana aksi. Nah, dari rencana aksi ini kita nanti dipandu oleh mentor ya. Nah, nanti saya akan jelaskan dipandu oleh mentor bagaimana untuk merealisasikan impian-impian kita tadi seperti itu. Nah, fasilitas yang 4 yaitu pembinaan bersama mentor. Nah, pembinaan bersama mentor daerah ini, alhamdulillah kita dari UIN Raden Mas Aib itu diberikan 1 mentor ya. Nah, itu namanya Mbak Ulin. Nah, di sini itu saya juga mendapatkan pengalaman yang besar ya, karena yang pertama saya kan dulu mendapatkan beasiswa ini kan semester 5 gitu teman-teman. Jadi biar teman-teman bisa mempersiapkan dari semester sekarang, semester 5 mendapatkan ini, itu saya diajari bagaimana membuat jurnal yang baik, esai yang baik, terus public speaking-nya yang baik, itu diajarkan di sini. Karena kuliah itu juga bukan hanya kuliah saja, tapi kita itu harus melatih soft skill kita juga. Jadi untuk bisa kita beradaptasi besok pas kita kerja ataupun kuliah. Nah, jangka waktu penerimaan beasiswa ini yaitu di semester 4 ya, selama 4 semester atau kita masuk di semester 5 sampai semester 8. Jadi alhamdulillah beasiswa ini itu membackup kita sampai lulus teman-teman. Jadi kita mendapatkan pembinaan setiap bulannya. Setiap bulan itu saya mendapatkan
pembinaan dari mentor daerah itu 2 kali dan mendapatkan pembinaan bersama lembaga beasiswa Basnas itu 2 kali juga. Jadi alhamdulillah kita aktif gitu ya, aktif dalam pembinaan. Jadi tetap terarah gitu ya kehidupan kita gitu. Jadi nggak malas-malesan gitu. Oke, lanjut Mas. Lanjut Mas. Oke. Baiklah, Mas. Slide selanjutnya. Nah, di sini adalah syarat pendaftaran beasiswa. Karena syarat pendaftaran beasiswa ini sangat penting, teman-teman. Jadi, semua beasiswa, syarat pendaftaran ini sangat harus selalu diisi dengan lengkap ya. Karena kalau syarat pendaftaran ini tidak diisi dengan lengkap, pasti teman-teman akan diskualifikasi seperti itu. Nah, di sini mahasiswa yang pertama yaitu mahasiswa aktif PTN atau PTS minimal akreditasi B yang bermitra dengan lembaga beasiswa Basnas. Nah, di sini itu universitas yang bermitra dengan beasiswa Cendekia Basnas itu ada 82 kampus ya, teman-teman. Jadi nanti ada di slide berikutnya ada saya lampirkan universitas-universitas yang menjadi mitra di lembaga beasiswa Basnas, karena mungkin di sini ada, kalau ada yang bukan dari UIN Raden Masa itu tuh bisa melihat, atau ada temannya itu bisa melihat di sana gitu ya, mitra lembaga beasiswa Basnas itu siapa aja gitu. Terus setelah itu mahasiswa semester 4 saat mendaftar. Jadi saat mendaftar kita masuk di akhir semester 4 ya. Jadi kita masuk ke 5 seperti itu. Yang ketiga yaitu melampirkan slip gaji atau surat penghasilan orang tua. Yang keempat yaitu IPK minimal 3 dari skala 4. Jadi kalau dari sekarang kan teman-teman masih maba ya, jadi masih semangat dalam belajar gitu, masih semangat dalam masih penasaran gitu ya tentang mata kuliah yang ada di universitas atau di kampus kita, nanti bisa dimaksimalkan itu ya, IPK-nya itu bisa dimaksimalkan. Kalau kita bisa mendapatkan IPK yang maksimal, kita tidak usah ragu-ragu untuk mendaftar beasiswa manapun. Jadi kita bisa mendaftar beasiswa dengan senang hati, tidak usah memikirkan IPK kita berapa seperti itu, karena insya Allah sudah bagus seperti itu enggak. Yang selanjutnya yaitu melampirkan surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh pengurus masjid setempat. Yang selanjutnya mendapatkan rekomendasi dari tokoh masyarakat. Nah, di sini kenapa mendapatkan rekomendasi dari tokoh masyarakat setempat? Karena tadi kita disarankan untuk memang aktif ya, memang aktif di masyarakat gitu. Memang direkomendasikan kita aktif di masyarakat, kita aktif di organisasi, sehingga kita bisa makanya mendapatkan rekomendasi dari tokoh masyarakat. Setelah itu selanjutnya mengikuti seluruh rangkaian seleksi. Nah, itu nanti seleksinya ada 3 ya. Ada pemberkasan, ada wawancara, dan yang di sini kan ada di pemberkasan itu contoh ya, kalau teman-teman itu ada rekomendasi tokoh masyarakat. Nah, itu nanti ada dilampirkan nomor telepon nanti dari pihak beasiswa Basnas itu menghubungi tokoh tersebut dan mengulik-ngulik kita itu orangnya seperti apa, terus bagaimana organisasi, bagaimana orangnya itu sampai sedetail itu ya, teman-teman. Itu yang terakhir wawancara, dan yang terakhir itu pengumuman gitu. Setelah itu yang terakhir yaitu bersedia mengikuti seluruh rangkaian pembinaan beasiswa hingga program beasiswa berakhir, karena memang di sini kan beasiswa Cendekian Basnas ini bukan hanya lembaga yang memberikan beasiswa saja, namun beasiswa yang memberikan beasiswa juga akan membina atau membimbing supaya mahasiswa yang mendapatkan beasiswa ini itu terarah dan mengerti apa tujuan mereka itu belajar seperti itu. Jadi bisa biar menjadi orang gitu ya, kata bapak-bapak, ibu-ibu gitu, bisa menjadi orang gitu. Supaya mereka itu tahu tujuan hidup mereka itu apa, untuk kebermanfaatan orang lain itu seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi kalau setiap kita mendapatkan beasiswa itu juga bukan hanya itu beasiswa yo wes gare menang wae rasa ngopo-ngopo, nggak seperti itu ya. Jadi kita tetap aktif di dalam lembaga tersebut seperti itu. Slide selanjutnya, Mas.
Oke, nah di sini kan tadi saya memberikan ada 3 kategori ya. Ada 3 kategori teman-teman. Nah di sini itu bisa dilihat ya kalau di sini ada teman-teman dari teman-teman ya di organisasi di universitas lain itu yang masuk kategori studentpreneur muda dan aktivis muda itu di sini itu saya akan bacakan satu persatu. Nah, di sini itu dari studentpreneur muda yang pertama itu berasal dari semua jurusan minimal berakreditasi B. Yang kedua memiliki perencanaan bisnis. Jadi memang dari studentpreneur ini memang dituntut untuk mereka itu sudah merintis bisnis ya teman-teman. Jadi sudah mempunyai pandangan bagaimana mereka itu bukan hanya pandangan sih, tapi kebanyakan teman-teman saya itu memang sudah memiliki bisnis seperti itu ya. Terus yang ketiga memiliki aktivitas berwirausaha yang sedang ditekuni. Nah tadi yang saya bilang dan yang terakhir aktif memiliki dan aktif di dalam akun media sosial. Yang selanjutnya kategori BCB aktivis muda. Nah, syarat khususnya ini yang pertama berasal dari semua jurusan minimal berakreditasi B, aktif salah satu organisasi kampus dan luar kampus, pernah memiliki pernah menjadi pembicara atau narasumber di forum internasional atau eksternal kampus ya. Terus yang keempat memiliki dan aktif dalam akun media sosial dan yang terakhir memiliki aktivitas sosial di masyarakat seperti itu. Dan slide selanjutnya Mas. Aduh, sepertinya saya ngomongnya terlalu cepat ya. Oke. Maaf. Nah, ini yang sangat penting ya kategori dari BCB Teladan Muda karena kita dari UIN Raden Mas Said itu kita berada di kategori ini gitu ya. Jadi yang pertama itu memang dari Teladan Muda itu tidak semua jurusan ya atau prodi itu bisa masuk di kategori ini. Jadi untuk teman-teman yang di UIN Raden Mas Said bisa didengarkan apa saja sih jurusan yang ada di sini yang bisa untuk mendaftar BCB ini. Yang pertama itu dari bidang ilmu zakat, yang kedua psikolog, komputer, komunikasi, formasi, keperawatan, kedokteran umum, kedokteran gigi, semua jurusan di Fakultas Pendidikan dan Keguruan, minimal berakreditasi B. Jadi saya jurusan akuntansi, terus teman-teman saya itu di FEBI itu 3 orang, dari akuntansi 2, dari manajemen 1, dari KPI 1, dari PIAUD 2. Jadi alhamdulillah ada 6, seperti itu ya. Tapi ada informasi ya teman-teman. Jadi dari beasiswa Cendekia Basnas ini itu hanya ada 4 orang saja dari setiap kampus itu hanya 4 orang saja dan alhamdulillah untuk tahun 2020 kemarin itu dari UIN Raden Mas Said itu mendapatkan 6 ya, dipilih 6 mahasiswa gitu ya. Jadi alhamdulillah keberuntungan untuk kita ya. Jadi ada 6 gitu. Maksudnya tahun 2020 ya. Kalau tahun 2022 itu sepertinya tetap 4 deh gitu ya, karena setiap tahunnya mungkin berbeda seperti itu. Terus yang kedua pernah mengikuti kompetisi apapun minimal 1 kali di level kampus. Nah di sini teman-teman maba ya bisa mencicil ya, bisa apa ya dari awal maba sekarang itu kita mengikuti perlombaan gitu karena memang dari beasiswa itu memang mengikuti perlombaan itu penting gitu karena memang pengalaman dari perlombaan itu ya sangat bagus ya sangat penting sekali karena kita merasakan bagaimana kompetisi gitu ya. Jadi walaupun kita tidak menang tidak apa-apa, yang penting pengalamannya itu gitu. Jadi dari teman-teman di sini memang harus dituntut untuk ikut kompetisi seperti itu. Yang ketiga, memiliki dan aktif di akun media sosial. Dan yang terakhir yaitu memiliki aktivitas sosial di masyarakat lebih direkomendasikan. Nah, di sini itu kita kan di sini masuk di Teladan Muda. Jadi memang pas saya diwawancara kemarin itu memang di saya bagaimana organisasinya ikut apa aja. Terus organisasinya ikut apa aja, perlombaannya ikut di mana saja gitu. Terus habis itu pastinya tentang Basnas juga seperti itu ya. Slide selanjutnya Mas.
Oke, nah di sini di dokumen yang disiapkan saat mendaftar. Nah, di sini itu juga sangat penting ya teman-teman, karena memang dari setiap beasiswa itu kita harus melengkapi ini semua gitu ya, karena ini ada syarat-syarat utama gitu untuk mendaftar beasiswa. Kita kok banyak banget, ada 10 gitu. Ini masih sedikit ya menurut saya, karena memang untuk mendaftar beasiswa itu ya kita yang pertama kita harus mau ribet terlebih dahulu gitu ya. Kita harus mau meluangkan waktu, kita harus ekstra gitu, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil seperti itu. Dokumennya apa saja? Yang pertama forum checklist dokumen, dan yang kedua forum pendaftaran. Nah, ini dua ini, forum checklist dan forum pendaftaran ini di setiap beasiswa itu pasti ada ya, pasti dari sananya atau dari pihak beasiswa yang menyelenggarakannya itu biasanya sudah ada, sudah disediakan. Yang kedua pas foto, kemarin itu saya fotonya itu 4x6 ya sepertinya. Terus yang keempat fotokopi KTP, yang kelima fotokopi KK, yang keenam surat aktif kuliah atau yang diterangkan dengan KRS ya. Yang ketujuh slip gaji atau surat penghasilan orang tua, yang kedelapan surat rekomendasi dari tokoh masyarakat, yang kesembilan surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh pengurus masjid, yang terakhir yaitu transkrip nilai atau IPK terakhir gitu ya, yang teman-teman dapatkan, karena memang itu bukti IPK teman-teman tulis 3,9 gitu, tapi ternyata di IPK-nya hanya 3,7 atau 3,8. Nah, itu adalah bukti gitu ya. Oke, slide selanjutnya, Mas. Oke, nah di sini kampus yang bermitra di beasiswa Basnas, nanti teman-teman bisa baca sendiri, nanti bisa bisa panitia kirimkan ya. Itu bisa lanjut saja, Mas. Lanjut saja. Sepertinya sudah lanjut saja ya. Nah, nanti bisa teman-teman baca sendiri karena memang ini banyak sekali ya. Nah, di sini karena dokumentasinya itu kan sangat banyak, jadi saya memberikan sedikit dokumentasi gitu ya. Di sini kita mendapatkan buku panduan, dan kita juga ada pembinaan setiap 1 bulan itu 2 kali sampai 3 kali ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa benar-benar terarah seperti itu. Selanjutnya, slide itu juga sama sepertinya. Nah, ini juga slide selanjutnya. Nah, ini screenshot ya dari kita kegiatan dari Basnas, karena memang situasi yang masih pandemi seperti ini, jadi kita belum bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan besar gitu. Kalau keadaannya sudah membaik ya pastinya kita akan berkumpul banyak gitu ya teman-teman. Jadi ini masih menggunakan Zoom, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Beasiswa Cendekia Basnas dan atau lembaga beasiswa Basnas ya. Jadi teman-teman bisa dilihat di IG-nya lembaga beasiswa Basnas. Nah, itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat, banyak sekali reward-reward yang diberikan kepada peserta beasiswa Basnas gitu ya. Bukan hanya contoh ya, kalau teman-teman mengikuti perlombaan terus teman-teman menang juara 1 gitu, nanti insya Allah akan diupload gitu. Ini adalah peserta beasiswa Basnas dari mana kampusnya, ini mendapatkan juara 1 dari sini seperti itu. Jadi untuk teman-teman semua ya, kita di sini kan berusaha gitu ya, berusaha mendapatkan beasiswa gitu. Karena memang dari beasiswa itu kita harus susah payah terlebih dahulu, kita harus meluangkan waktu untuk lari-lari sini sana gitu ya. Jadi teman-teman di sini yang mengikuti talk show ini dimohon untuk jangan pantang menyerah gitu. Kalau beasiswa 1 belum mendapatkan, kita cari beasiswa yang lain seperti itu ya. Oke, cukup sekian. Sepertinya itu slide selanjutnya. Nah, cukup sekian dari saya. Bila ada kalimat atau kesalahan dalam saya berucap, saya mohon maaf. Nanti bisa ada pertanyaan bisa disampaikan di lain kesempatan nanti ya. Oke, baik.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Anita atas presentasinya tentang lembaga beasiswa Basnas. Ya, teman-teman tadi udah nyatet ya, teman-teman, kira-kira apa itu beasiswa Basnas, ada kategori apa aja sih di beasiswa Basnas itu kan. Kebetulan Mbak Anita yang dapat itu ya Mbak ya, teladan muda ya Mbak ya, apa aktivis muda Mbak? Kalau dari UIN Raden Mas Said itu kita dapat teladan muda. Oh, teladan muda ya. Nah, itu teman-teman. Nah, yang teman-teman yang suka aktif di organisasi, nah mungkin tuh bisa nanti ikut ke kategori teladan muda. Nah, nanti sesi tanya jawabnya di akhir ya teman-teman. Kalau mau nanya boleh dicatat dulu, disiapin. Nah, ini lanjut ke pembicara kedua. Pembicara kedua itu bacain biografinya dulu ya teman-teman. Nah, pembicara kedua itu beliau bernama Aprilia Catur Yunika. Nah, beliau ini lahir di Karanganyar tanggal 17 April tahun 2000. Nah, alamat beliau itu di Jatimalang, Tawangsari, Kerjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, beliau berasal dari prodi dan fakultas prodi PBA, Pendidikan Bahasa Arab, dan Fakultas Ilmu Tarbiyah angkatan tahun 2019. Nah, riwayat pendidikan beliau itu beliau pernah belajar di TK Tawangsari 2, SD 02 Tawangsari, SMPN 1 Kerjo, SMAN Kerjo, terus beliau di UIN Raden Mas Said. Nah, lewat organisasi beliau itu staf SDM Pembinaan Hukmi Nurul Ilmi. Nah, prestasi yang beliau raih itu penerima beasiswa BSM dan penerima beasiswa PPA non KIP. Nah, untuk Mbak Aprilia Caturunika dipersilahkan. Iya. Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam. Pagi, Kak. Gimana kabarnya nih? Sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga keluarga juga sehat ya teman-teman. Nah, baiklah. Mungkin PPT-nya bisa di-share screen, panitia. Ya, PPT-nya Mas. Ya, Bismillah. Teman-teman, udah siap ya? Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalan dulu ya, saya Aprilia Catur Yunika. Nah, teman-teman boleh nanti panggil Mbak April atau Mbak Catur atau Mbak Yunika gitu ya. Senyaman teman-teman aja nggak apa-apa. Nah, alhamdulillah seperti yang dibacakan moderator tadi ya, tahun 2020 mendapat kesempatan untuk menerima beasiswa BSM. Apa itu BSM? BSM itu adalah Bank Syariah Mandiri gitu ya teman-teman. Nah, alhamdulillah tahun 2020 kemarin saya mendapatkan kesempatan itu gitu. Nah, di tahun 2021, nah alhamdulillah lagi dapat kesempatan untuk mendapatkan beasiswa PPA non KIP gitu ya, atau biasa disebut dengan beasiswa mahasiswa berprestasi gitu ya, di luar KIP kuliah gitu. Jadi teman-teman yang sekarang ya, kemarin gitu ya, yang daftar KIP belum keterima gitu ya, jangan pesimis dulu gitu ya. Karena apa? Sebenarnya beasiswa di kampus itu banyak sekali gitu. Teman-teman tinggal cari informasi aja gitu. Jangan sampai ketinggalan informasi. Jadi harus update terus gitu ya. Karena kita berjuang gitu ya, berjuang untuk mendapatkan beasiswa gitu. Nah, bisa dilanjut next PPT-nya. Nah, mungkin teman-teman bertanya gitu ya,
apa sih beasiswa PPA itu gitu. Nah, beasiswa mahasiswa berprestasi non KIP kuliah adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi secara akademik maupun non akademik di luar beasiswa KIP kuliah. Jadi dari pihak kampus, dari kampus UIN Raden Mas Said gitu ya teman-teman, kita mahasiswa berprestasi itu diberikan kesempatan untuk mendaftar beasiswa gitu loh. Nah, kemarin yang mungkin gagal dari mendaftar beasiswa KIP kuliah atau beasiswa yang lain, padahal kan nilai kita bagus gitu ya, kita punya prestasi akademik maupun kita sudah menang lomba di lomba apapun itu. Nah, itu kita masih diberikan kesempatan gitu. Jadi nggak usah pesimis gitu ya, nggak usah takut gagal. Yang penting kita berani mencoba, kita berusaha gitu ya, belajar dengan maksimal agar nilai akademik kita bagus. Terus jangan takut untuk ikut lomba-lomba seperti itu ya teman-teman, karena pengalaman itu kan guru terbaik bagi kita kayak gitu. Jadi jangan takut untuk gagal. Padahal gagal itu kan sebagian dari proses kita untuk menuju sukses gitu. Selanjutnya, nah di sini mahasiswa berprestasi itu ada 2 kriteria ya teman-teman. Yang pertama itu beasiswa prestasi luar biasa non akademik dan TAFID. Nah itu dari institut gitu. Apa aja sih persyaratannya kayak gitu. Nah di sini yang pertama yaitu mahasiswa aktif minimal semester 2. Jadi untuk teman-teman maba bisa mendaftar beasiswa ini nanti saat sudah semester 2 kayak gitu ya. Nah, jadi mulai sekarang dipersiapkan gitu ya. Jangan males-malesan, kalau ada tugas segera dikerjakan, kalau nggak tahu bisa segera konsultasi gitu ya. Jangan rebahan terus gitu. Nah, yang kedua itu berprestasi di ajang lomba tingkat nasional maupun internasional dibuktikan dengan sertifikat gitu ya. Nah, itu secara individu. Nah, yang bisa mendaftar itu juara 1, 2, dan 3 kayak gitu. Karena ini memang terbatas gitu ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu tahfidz Al-Qur'an minimal 10 juz dibuktikan dengan syahadah. Syahadah itu sama dengan sertifikat gitu ya teman-teman. Nah, jadi ayo teman-teman yang di sini pejuang penghafal Al-Qur'an gitu ya. Semangat lagi karena apa? Kita akan diapresiasi dari pihak kampus kayak gitu. Akan mendapatkan beasiswa itu. Nah, yang keempat itu tidak sedang mendapatkan beasiswa lain di tahun yang sama saat pendaftaran gitu. Jadi saat nanti ada pengumuman beasiswa ini, teman-teman boleh mendaftar, tapi tidak boleh sedang mendapatkan beasiswa di pihak lain kayak gitu. Karena nanti buat kesempatan buat teman-teman yang lain ya, biar teman-teman yang lain itu yang belum merasakan mendapat beasiswa itu biar ikut merasakan kayak gitu. Gimana sih rasanya dapat beasiswa kayak gitu. Nah, yang terakhir itu tidak sedang mendapatkan sanksi gitu ya. Jadi itu nanti ada semacam surat pernyataan gitu ya, surat pernyataan yang kita buat sendiri dan nanti dari fakultas. Nah, surat pernyataan itu nanti yang dari fakultas itu dibuatkan dari pihak fakultas gitu. Jadi kita nggak usah buat. Selanjutnya. Nah, yang kedua, ini beasiswa prestasi akademik itu dari fakultas gitu. Nah, syaratnya apa aja? Nah, ini mahasiswa aktif minimal semester 2 dan maksimal itu semester 6 gitu ya. Nah, jadi di sini Mbak ya, itu mendapatkan beasiswa di kategori ini. Itu dibuktikan dengan indeks prestasi kumulatif ya atau IPK gitu ya. Biasanya teman-teman bilang IPK di semester itu minimal itu 3,50 atau kumulat gitu ya teman-teman. Nah, jadi ayo dari sekarang gitu ya, pacu semangat belajar kita gitu ya. Jangan rebahan terus gitu ya. Kalau ada tugas jangan mepet deadline gitu ya, karena paling banyak-banyakan kayak gitu ya. Mbak kan masih ada besok gitu ya. Nah, kan kita nggak tahu besok itu masih diberikan kesempatan apa enggak gitu kan ya. Nah, terus yang ketiga sama ya tadi persyaratannya, tidak sedang menerima beasiswa di tahun yang sama saat pendaftaran. Terus tidak sedang dikenai sanksi. Nah, untuk beasiswa prestasi yang akademik ini teman-teman nanti saingannya banyak banget gitu ya. Dari fakultas
dari FIT, dari FEB, dari FUD, dari FAB gitu ya. Itu berapa puluh ribu orang gitu ya yang mendaftar berlomba-lomba. Nah, teman-teman bisa mempersiapkan dari sekarang, cari informasi, bisa tanya-tanya nanti sama kakaknya, caranya biar bisa daftar beasiswa akademik gimana ya, terus caranya bisa agar nilainya itu bisa naik, terus bisa mempertahankan kayak gitu, nanti bisa tanya-tanya kayak gitu. Selanjutnya lanjut. Nah ya, tadi belum ya Mbak lupa. Nah jadi kita mendapatkan bantuan beasiswa prestasi akademik ini hanya satu kali periode pendaftaran gitu ya teman-teman. Nah, sebesar 2 juta rupiah. Nah, itu kan lumayan banget ya teman-teman buat kita nanti bayar UKT atau nanti buat ditabung atau buat beli buku materi kayak gitu ya. Nah, jadi selain kita belajar, kita juga membantu orang tua kita gitu ya. Nah, jadi sedikit meringankan beban orang tua gitu ya teman-teman. Nah, terus kalau kuota penerima beasiswa mahasiswa berprestasi itu dari yang kategori pertama tadi ya, yang beasiswa prestasi yang non akademik tadi hanya dibatasi 34 orang dari kampus gitu ya. Jadi hanya 34 orang. Nah, kalau yang beasiswa mahasiswa berprestasi di akademik itu setiap fakultas dibatasi hanya 50 orang yang mendapatkan gitu ya. Nah, jadi ini benar-benar kesempatan yang bisa dimanfaatkan buat teman-teman gitu. Nah, di sini Mbak April mau membagikan sedikit tips ya agar kita bisa lolos mendapatkan beasiswa gitu. Gimana sih caranya gitu ya? Yang pertama ya teman-teman, mencari informasi beasiswa gitu ya. Cari informasi itu gitu ya. Biasanya teman-teman itu banyak beasiswa itu mulai semester 2 gitu. Jadi nanti kalau kita teman-teman maba ya terutama sudah semester 2, gali informasi itu ya. Nanti cek di webnya UIN Raden Mas Said dan di SIAKAD gitu ya. Itu komplit banget gitu. Nah, yang kedua itu pahami beasiswa yang sedang diincar gitu ya. Jadi teman-teman harus paham beasiswa yang teman-teman incar itu apa aja sih gitu. Syaratnya apa aja sih? Oh, yang harus aku lakuin ini. Jadi nanti aku harus ini kayak gitu ya teman-teman. Jangan sampai enak beasiswa ngosek gitu ya. Jangan nanti salah disalib yang lain gitu ya. Kayak gitu. Nah, yang ketiga itu persiapkan persyaratan yang diajukan untuk beasiswa yang bersangkutan. Bisa dicek ya secara detail, jangan sampai kita salah persyaratan karena itu nanti kalau kita salah persyaratan nanti bisa didiskualifikasi gitu ya. Karena nanti bakal dicek satu-satu gitu sama petugasnya. Nah, yang keempat itu berani mencoba, percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, teman-teman kalau ada beasiswa itu nggak usah minder dulu. Wah, nilaiku cuma segini, aku ikut lomba baru sampai tahap ini, belum mencapai yang maksimal gitu ya. Jangan seperti itu ya teman-teman. Kita harus percaya diri dengan kemampuan kita. Kalau kita udah pesimis sama kemampuan kita, ya nanti hasil yang kita dapat itu nggak maksimal kayak gitu loh. Teman-teman harus semangat gitu ya. Jangan, dan ini harus berani gitu ya. Kita menjadi mahasiswa itu dituntut untuk aktif, dituntut untuk mandiri, nggak kayak di SMA dulu, nggak kayak di SMK dulu. Itu kan kita istilahnya masih diberi asupan gitu ya sama guru kita, disuruh ini itu gitu. Tapi kita sebagai mahasiswa itu nggak seperti itu lagi. Kita yang harus aktif mencari kayak gitu. Kita harus berani mencoba kayak gitu loh. Ya teman-teman, semangat pokoknya. Nah, yang kelima yaitu belajar dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan nilai yang maksimal gitu. Karena apa? Kalau kita nggak usaha gitu ya, kita dapat apa gitu ya? Kalau kita nggak usaha untuk mencari gitu ya, apakah ada akan
apakah akan ada orang yang memberikan kayak gitu ya. Kan orang itu nggak tahu kalau kita sedang butuh kayak gitu ya. Yang tahu kebutuhan kita kan hanya diri kita kayak gitu. Jadi ya itu tadi, kita jangan malu gitu ya, istilahnya kayak gitu, kesampingan malu demi masa depan kayak gitu. Nah, yang terakhir itu, yang terpenting ini yang paling penting ya teman-teman. Nah, percaya bahwa rezeki itu sudah diatur sama Allah kayak gitu. Percaya aja kalau teman-teman nanti udah mendaftar, bismillah gitu ya. Aku mendaftar ini karena apa ya? Ya ini satu, ingin mencoba, kedua percaya dengan kemampuan yang kita miliki, dan yang ketiga percaya sama Allah itu ya teman-teman. Nah, yang terakhir, slide terakhir. Nah, ini ada sedikit motivasi gitu ya buat teman-teman gitu ya. Tugas kita itu sebagai manusia itu adalah berusaha dan selalu mencoba gitu ya. Dan pastinya ini berdoa sama Allah gitu. Tapi percayalah gitu ya, Allah itu tidak akan membiarkan tangan yang sudah menengadah kepada Allah kembali dalam keadaan kosong gitu. Entah itu diganti yang lebih baik, entah itu dikabulkan nanti di masa yang mendatang, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau 10 tahun lagi kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah merasa ya Allah aku udah berusaha sekuat tenaga, mati-matian sampai nangis darah gitu ya, sampai sakit sampai ini gitu ya. Jangan kita mendikte Allah gitu ya, karena kita itu hambanya Allah gitu ya. Kita itu hanya manusia yang lemah gitu. Kita nggak boleh gitu mendikte Allah. Nah, yang bisa kita lakukan itu berusaha, selalu mencoba dan berdoa gitu ya teman-teman. Selalu semangat gitu ya, walaupun sekarang masih pandemi, teman-teman nggak boleh menyerah gitu, nggak boleh putus asa. Selalu belajar, kalau ada tugas segera dikerjakan agar apa, nilai kita bisa baik gitu ya. Nanti pun orang tua kan terkadang ya, orang tua itu melihat kita itu dari nilai gitu. Nah, kita bisa buktikan ke orang tua kita bahwa kita bisa. Jangan kecewakan orang tua kita yang sudah membiayai kita kayak gitu ya teman-teman. Semangat pejuang beasiswa. Nah, mungkin hanya itu dari saya. Jika banyak salah gitu ya, banyak salah kata tadi ya, mohon dimaafkan. Nanti pertanyaannya di sesi selanjutnya ya, bisa dicatat dulu, dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia teman-teman, Masya Allah sekali ya penyampaian dari Mbak Prilia terkait beasiswa PPA dan KIP. Nah, teman-teman semua kira-kira udah pada dicatat belum nih tadi yang Mbak Aprilia sampaikan, yang penting-pentingnya? Mudah-mudahan udah semua lah ya, udah bisa semua. Nah, kira-kira teman-teman, nah ini lagi ke sesi tanya jawab. Kira-kira teman-teman udah mempersiapkan belum nih pertanyaan-pertanyaan yang dari pembicara 1 dan pembicara 2? Nah, monggo teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan untuk para pembicara dipersilakan. Siapa nih? Boleh langsung ke on atau teman-teman, atau saya dulu nih yang bertanya ya, saya tanya dulu ya. Mbak Anita ini mau nanya nih, kan Mbak Anita kan dapat ini ya beasiswa aktivis muda tuh. Nah, kira-kira Mbak Anita ini aktif di mana aja sih? Mau di kampus aktif di organisasi apa aja? Terus Mbak Anita terus di masyarakat dekat-dekat rumah apakah aktif juga? Nah, mungkin itu dulu Mbak untuk Mbak Anita. Nah, terus kalau untuk Mbak Aprilia, saya mau nanya nih, kan kan Mbak Anita kan dapat PPA non KIP ya.
Kira-kira Mbak Anita ini udah pernah gagal berapa kali sih dalam mencoba ini? Apakah belum pernah nyoba atau ini cobaan pertama langsung sukses atau sebelumnya udah nyoba tapi gagal gitu? Ya, itu mungkin untuk Mbak Aprilia. Ya, monggo. Satu-satu serah. Mau melipet. Di sini itu ya, apa namanya? Saya menjawab terlebih dahulu ya. Nah, tadi kan bertanya tentang aktivis ya. Sebenarnya itu saya mendaftar kalau UIN Radin Mas itu di kategori teladan muda ya Mas ya, bukan di aktivis muda seperti itu. Oh iya, jadi, mulai Mbak. Iya. Nah, di sini itu saya alhamdulillah aktif ya, aktif di UKMI Nurul ini pastinya, karena di sini temannya banyak sekali dan informasi dari beasiswa itu bisa datang dari teman-teman kita gitu ya. Saya di UKMI Nurul ini UKM-nya, kalau pastinya di sini gitu cuma satu tok ya di UKMI. Terus habis itu saya aktif di fakultas gitu. Alhamdulillah untuk tahun ini gitu saya diamanahi sebagai koordinator Pakis di FEBI. Jadi untuk teman-teman FEBI gitu ya, di sini bisa nanti daftar di LSO Pakis FEBIN Surakarta di sini gitu. Dan manfaatnya dari kita mengikuti organisasi itu banyak teman-teman. Jadi teman-teman di sini itu nggak usah takut gitu ya, atau banyak omongan-omongan di luar gitu. Kalau kita sebagai mahasiswa yang kritis gitu ya, kita jangan pernah mendengarkan perkataan yang mana kita belum tahu kenyataannya gitu ya. Dulu saya waktu maba di situ, saya ini ingin mendaftar 2 UKM ya teman-teman. Yang pertama UKM UKMI Nurul Ilmi dan yang kedua itu tim MAPS gitu. Karena dulu saya itu memang ingin mencari beasiswa, jadi saya itu memang dari semester 1 sampai semester 4 itu saya bekerja, tapi saya juga tetap imbangi dengan mengikuti organisasi gitu. Yang pertama saya mengikuti kalau di semester awal, di semester 1 saya mengikuti UKM UKMI Nurul Ilmi saja. Jadi itu UKM ini dari UKM UKMI Nurul ini saya telateni gitu ya. Kalau cara-caranya gitu saya telateni dari awal kita bergabung di kampus gitu, kita mendapatkan teman-teman yang luas karena di UKMI kan bukan hanya kalau saya di FEBI saja bukan, tapi kita di lintas fakultas gitu. Jadi kita bisa kenal teman-teman kita anak bahasa Inggris gitu, kita bisa anak psikolog, kita bisa mempunyai teman-teman anak bahasa Arab. Jadi kita mempunyai teman-teman yang sangat banyak dan kita pastinya dari teman-teman yang sangat banyak itu kita mendapatkan informasi yang belum tentu teman-teman kita satu kelas pun tahu gitu ya. Jadi memang organisasi itu sangat penting Mas gitu. Jadi untuk melatih kita berbicara juga, karena kalau kita jarang berbicara seperti ini ya, pasti saya akan kagok-kagok gitu ya, karena sudah lama tidak berbicara atau tidak pernah berbicara seperti itu di depan umum, pasti akan sulit gitu kalau tidak terbiasa gitu ya. Jadi teman-teman di sini di Mamba jangan lupa untuk gabung UKMI Nurul Ilmi. Oke, cukup sekian Mas dari saya. Ya, terima kasih untuk Mbak Anita. Ya, lanjut Mbak Aprilia. Sudah rangkum semua Mas. Gimana Mbak? Sudah pertanyaannya sudah terangkum semua atau masih ada pertanyaan lagi? Ya, kalau dari saya alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Mbak Aprilia boleh dilanjut Mbak Aprilia. Pertanyaan yang tadi loh, pertanyaan saya kan tadi, apakah Mbak Aprilia ini cuma pernah gagal gak sih dalam mendaftar beasiswa gitu? Apakah yang pertama ini langsung dapat gitu atau gimana gitu? Kan biar bisa ngasih tahu motivasi ke teman-teman semua juga gitu. Oh iya, oke. Tadi pertanyaannya ini ya, apakah baru percobaan pertama atau udah berkali-kali gitu ya? Nah, saya itu mendaftar beasiswa itu udah 3 kali ya teman-teman, udah 3 kali dan 1 kali gagal dan 2 kali keterima gitu, alhamdulillah itu. Nah yang pertama itu saya mendaftar beasiswa Bank Syariah Mandiri gitu ya, itu dari lembaga bank gitu, alhamdulillah lolos gitu. Nah itu kalau dari BSM itu
ini ya teman-teman juga pakai nilai gitu, pakai nilai itu. Jadi syarat minimal nilainya itu 3,5 gitu, 3,50 atau harus cum laude gitu. Nah, yang pertama itu saya mendaftar beasiswa dari Gudang Garam gitu. Nah, alhamdulillah belum rezeki gitu teman-teman. Nah, Allah apa ya? Jalannya itu indah banget gitu loh. Nah, jadi di percobaan ketiga yang kemarin itu yang PPA non KIP itu alhamdulillah Allah ganti di situ gitu ya, rezekinya di situ gitu. Jadi ya itu teman-teman, intinya ini jangan apa ya, jangan takut untuk gagal gitu ya. Gagal itu proses kita untuk menuju sukses ya itu ya. Itu sih mungkin. Ada pertanyaan lagi ya? Iya, tadi ada pertanyaan lagi di kolom komentar. Oh iya. Assalamualaikum Kak. Oh ya, ini saya jawab sekalian ya. Oh iya Mbak, langsung. Yang pertama itu dari Hafidatul Latifah dari PBA gitu ya, kita satu prodi. Nah, Assalamualaikum Kak, izin bertanya, untuk beasiswa tahfidz syaratnya harus ada syahadah. Kalau misal udah khatam tapi belum ada syahadahnya gimana ya Kaknya? Gini ya, adik siapa tadi ya, lupa. Hafidatul. Oh iya adik Hafidatul. Nah, kalau untuk syahadah itu wajib gitu ya, wajib untuk kita punya, karena itu nanti adalah syarat utama gitu loh, syarat utama untuk kita mendaftar gitu. Kalau kita nggak punya itu, kita dibuktikan dengan apa gitu ya? Karena yang pertama nanti kalau di beasiswa tahfidz itu dibuktikan dengan syahadah dan nanti bakal diuji gitu loh sama penguji beasiswanya. Biasanya seperti itu. Jadi kalau kita nggak punya syahadah, nanti bisa minta ke lembaga gitu ya, atau ustazahnya atau ustadznya gitu. Karena itu nanti penting gitu loh. Kalau untuk mendaftar beasiswa, persyaratan dokumen itu sangat penting. Tuh, dia Dek. Nah, untuk yang kedua dari Nawang Azahra dari HES. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Izin bertanya, untuk beasiswa PPAN KIP itu apakah benefit yang kita dapat sampai lulus atau ada jangka waktu berapa tahun? Nah, tadi kan udah saya jelaskan gitu ya. Untuk beasiswa PPA non KIP itu hanya diberikan 1 kali saat kita mendaftar gitu ya. Nah, 1 kali periode gitu. Nah, tapi teman-teman itu kan tadi ada persyaratan minimalnya itu dari semester 2 maksimal semester 4. Jadi ketika nanti kita masih ada di semester rentan itu, kita masih bisa mendaftar gitu ya, mendaftar ulang gitu ya, bisa registrasi lagi gitu. Jadi nggak ada nggak ada benefit kita dapat berapa tahun itu nggak ada, karena cuma 1 kali diberikan saat kita mendaftar gitu ya. Kalau kita lolos nanti kita dapat itu. Nah, kalau masih ada semester persyaratannya tadi di maksimal semester 6, teman-teman sudah semester 6, nanti kalau ada persyaratan persyaratan pengumuman beasiswa itu lagi, kita boleh mendaftar lagi kayak gitu. Itu. Gimana Mbak Nawang, apakah bisa terjawab? Oh ya. Udah ya, udah cukup ya. Terima kasih. Ya. Nah, terus ini ada pertanyaan untuk Mbak Anita nih. Assalamualaikum Kak, sebelumnya mohon maaf apabila kata-katanya tidak berkenan. Izin bertanya, apakah beasiswa Basnas tidak diperuntukkan bagi mahasiswa yang cukup, dalam artian bukan termasuk mahasiswa yang kurang mampu gitu? Gimana untuk Mbak Anita, dipersilakan. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek. Di sini kita kan dari beasiswa Basnas ya. Di sini kan Basnas itu kan Badan Amil Zakat Nasional, di mana zakat itu memang ada aturannya gitu ya. Ada aturannya, kita itu menyalurkan uang zakat atau zakat itu di mana sih, itu sudah diterangkan di dalam Islam, yaitu ada 8 golongan gitu ya. Nah, di sini kalau menurut saya kemarin itu, saya juga ditanya ya pas sedikit bocoran pas saya wawancara kemarin itu, Mbak itu termasuk di golongan mana Mbak? Di golongan masyarakat miskin, kurang mampu, atau di golongan apa Mbak gitu ya? Kalau saya sendiri, saya di sini karena saya sebagian mahasiswa, saya digolongkan sebagai fisabilillah atau orang yang mencari ilmu gitu ya. Nah di sini itu maksudnya kurang mampu atau mampu di sini. Kalau jika kita itu
kita itu butuh beasiswa karena kita dirasa kita itu memang kurang mampu untuk membiayai kuliah kita, contohnya kuliahnya itu UKT-nya besar seperti 3,5 atau biaya kehidupannya di sana itu kurang mampu atau bagaimana, kita bisa usahakan karena memang tidak semua aku ini orang mampu gitu. Tapi kita menganggap bahwa diri kita itu memang kurang mampu seperti itu ya. Kita berusaha gitu ya, berusaha untuk mendaftar beasiswa Cendekia Basnas ini bisa. Kemarin ada teman saya yang memang dari UKT-nya itu memang besar gitu ya, ada 3,5, 2,5 itu kan memang tidak digolongkan orang yang tidak mampu gitu ya, mampu tapi saja memang dari segi kita memerlukan bantuan dari orang lain atau bagaimana itu boleh saja kalau teman-teman dirasa karena memang beasiswa itu kan dicari untuk memeringankan gitu ya, jadi bisa saja untuk mendaftar seperti itu. Tapi ya itu tadi karena kita di sini mendapatkan beasiswa dari uang zakat gitu ya, kita harus membelanjakan atau kita harus paham ini itu uang apa sih yang kita bawa gitu, karena tidak kita ini adalah uang yang mana ini dari zakatnya, zakat yang kita harus bertanggung jawab gitu yang di akhir gitu, jadi harus dimanfaatkan dengan baik seperti itu. Cukup sekian dari Mbak siapa tadi namanya? Oh, dari Mbak Ila. Mbak Ila. Ada Ya gimana Mbak Ila? Ada feedbacknya nggak Mbak Ila? Atau mungkin teman-teman yang lain mau bertanya lagi? Iya. Boleh ditulis di kolom komentar atau nyalain kamera ngomong langsung nggak apa. Oke. Mas, Kak Susilo, saya boleh menambahkan sedikit? Oh boleh Mbak, ini dipersilakan kalau mau nambahin. Iya, tadi kan saya belum bilang ya bahwasanya dari beasiswa Cendekia Basnas ini itu yang mendaftar itu banyak ya teman-teman. Jadi saya itu kemarin itu mendaftar itu lebih dari 1.000. Jadi untuk teman-teman di sini memang harus lebih dari maba ya, dari teman-teman maba sekarang itu memang kalau memang ingin mendapatkan beasiswa, kita harus memaksimalkan di IPK, terus habis itu di perlombaan, terus habis itu di IPK, perlombaan sama organisasi ya teman-teman. Itu sangat penting gitu. Karena contohnya kalau dari beasiswa saya ini itu memang ditekankan di situ bahwa teman-teman di sini kurang mampu atau standar saja gitu. Kalau teman-teman memang layak untuk mendapatkan beasiswa ini gitu ya, layak ya di sini, layak kayak kalau kaya raya mendaftar di sini ya nggak bakalan diterima seperti itu. Oke, cukup sekian itu Mas tambahan dari saya. Terima kasih atas tambahannya. Ya, karena teman-teman masih ada yang mau bertanya atau tidak teman-teman? Soalnya kita masih ada punya kuis kita deh setelah sesi tanya jawab ini. Gimana? Apakah teman-teman masih pada aktif nggak nih? Ya, teman-teman kalau emang sekiranya udah nggak ada yang bertanya, mungkin panitia bisa nge-share ini nih absensi sama kuisnya. Oh ya teman-teman, jangan lupa teman-teman yang pengen aktif di organisasi, kalau terutama di bidang rohis, mungkin teman-teman boleh gabung nih karena teman-temannya insya Allah membawa ke jalan yang lebih benar lah. Maksudnya insya Allah teman-temannya saling mengingatkan dalam hal-hal kebaikan. Nah ya teman-teman, acara selanjutnya ini kan ada kuisis ya. Nah mungkin teman-teman bisa ngisi kuis yang di-share oleh kakak-kakak panitia di grup. Bisa udah di-share Mas.
Berat ya panas ya. Kelasnya dulu. Nah, kelasnya dulu. Ya, teman-teman boleh bisa langsung dimulai. Tujuh.
TM apa ya? TM? Oh, tadi matematika. Oh iya, baru ya. Madun. Lalu. Ya, oke teman-teman. Gimana tadi teman-teman skornya? Ya, ya mungkin teman-teman yang nilainya kurang bagus kayak saya nih, saya cuma dapat 40 doang. Berarti kita mainnya kurang jauh ya teman-teman. Kurang bersosialisasi kepada teman-teman yang beda beda jurusan dengan kita ya, sehingga kita wah nggak tahu nih ada berapa di fakultas. Ya mungkin teman-teman semoga dengan ada krisis ini teman-teman bisa nggak terlalu stres lah ya, bisa lebih santai, sama juga ice breaking kan krisis biar lebih tenang, dan mudah-mudahan juga apa yang telah disampaikan oleh pembicara kita tadi, mudah-mudahan kita bisa mengikutinya lah, bisa dari cara cara dia cara beliau menyikapi setiap kondisi, terus mengambil jalur-jalur untuk melangkah sedikit lebih maju daripada teman-teman yang mendaftar beasiswa juga. Dan yang terakhir, kita harus yakin teman-teman kalau emang kita tuh bisa gitu, kita bisa dapat, kita bakal dapat, kita yakin kalau kita bakal menjadi orang sukses gitulah istilahnya. Ya teman-teman, acara selanjutnya adalah penutup. Oh iya teman-teman, jangan lupa dokumentasi dulu. Nah, gaya dong, gaya. Ya, operator. Oh, screenshot gaya. Gini. Yang bebas sih gayanya mengikutin apa itu. Kalau gini. Ayo, kita teng ya. Ayo, gimana operator? 1 sampai 10 ya. Itu 1. Ya, teman-teman, dokumentasi dulu ya teman-teman ya. Dokumentasi ya. Kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, gimana operator udah ada dapat gambaran? Oke. Ya, teman-teman terima kasih ya. Jangan lupa teman-teman yang pengen berubah menjadi baik atau yang sedang pengen hijrah, ya mungkin UPI bisa menjadi salah satu pilihannya lah istilahnya. Ya, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Acara selanjutnya adalah acara selanjutnya adalah penutup ya teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas attentionnya. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
so